أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah
Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya hari ini kami berada di Masjid At-Tarbiyah, Rindam 6 Mula Warman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan pada kesempatan ini persis sebagaimana yang tadi disampaikan oleh qori kita berkaitan dengan ayat yang dibacakan, yaitu bagaimana Allah menurunkan Rasul SAW untuk membawa kebaikan. Dan sebagaimana insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu membagikan kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan, dan dengan kebaikan itu insya Allah kita akan mendapat keberkahan. Dan itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini bersama dengan guru-guru kita. Yang pertama yaitu Ustadz Pelda Muhammad Rohimin, dan yang kedua Ustadz Sofyan Al-Banjari. Selamat datang di Rindam 6 Mula Warman. Resimen Induk Kodam 6 Mula Warman merupakan salah satu komando pelaksana Kodam 6 Mula Warman yang berada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rindam 6 Mula Warman memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan, latihan, pengkajian, dan pengembangan serta membantu pembinaan latihan secara teknis terhadap satuan-satuan jajaran Kodam 6 Mula Warman. Sebagai lembaga pendidikan, Rindam 6 Mula Warman mempunyai lambang kesatuan Wiyata Gatra Widya Cakti yang bermakna tempat pendidikan, pembentukan, dan pengembangan para prajurit yang handal guna menjalankan visi dan misi TNI AD menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara di wilayah daratan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan, dan melaksanakan tugas negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan wajib militer matra darat bagi warga negara yang diatur dalam undang-undang. Rindam 6 Mula Warman yang sebelumnya membawahi 6 satuan pendidikan berubah menjadi 5 satuan pendidikan, yaitu Sekolah Calon Tamtama dengan Sesanti Patu Babakti Tanimbayan yang terletak di markas Komando Rindam 6 Mula Warman. Sekolah Calon Tamtama bertanggung jawab mendidik prajurit-prajurit baru dengan golongan Tamtama. Sekolah Calon Bintara dengan Sesanti Singabana Inhar Tanggam terletak di daerah Gunung Kupang yang berjarak 16 km dari markas Komando Rindam 6 Mula Warman. Sekolah Calon Bintara bertanggung jawab mendidik dan mencetak prajurit-prajurit Bintara. Depo Pendidikan Latihan Pertempuran dengan Sesanti Jagau Dalas, Lalang Sardada, Sasanggana Banua terletak di Gunung Kupang, berdampingan dengan markas Sekolah Calon Bintara berjarak 16 km dari markas Komando Rindam 6 Mula Warman. Depo Pendidikan Latihan Pertempuran bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan Bintara dan Tamtama lanjutan. Depo Pendidikan Kejuruan dengan Sesanti Wicaksana Cendekia Sakti terletak terpisah dari markas Komando Rindam 6 Mula Warman. Terletak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Depo Pendidikan Kejuruan Rindam 6 Mula Warman menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, kejuruan, Bintara, dan Tamtama. Depo Pendidikan Bela Negara dengan Sesanti Semangat Bela Negara yang terletak di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Depo Pendidikan Bela Negara memberikan pendidikan bela negara di wilayah Kodam 6 Mula Warman. Dengan penuh tanggung jawab serta loyalitas tinggi, Rindam 6 Mula Warman terus berupaya memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Dalam mendidik, melatih prajurit-prajurit tangguh dan profesional. TNI Angkatan Darat, kebanggaan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah pemirsa, tidak sabar lagi tentunya pemirsa, saya dan kami semua yang ada di sini untuk bisa mendengarkan tausiah yang pertama terkait dengan berbagi itu berkah dari Ustadz Pelda Muhammad Rohimin. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bitawami mulkillah. Qala rabbi israh li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita berkumpul di tempat yang paling mulia ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menurunkan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini, melainkan kelak kita akan mendapatkan betapa besar yang akan diberikan oleh Allah. Walaupun kita hanya duduk sesaat di tempat ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini, melainkan dosa-dosa kita telah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada sebaik-baik ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah lagi mencipta manusia yang mulia semisal baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah lagi mengadakan manusia yang paling tinggi kedudukannya, yakni baginda Rasulullah, yang namanya terukir indah, bersanding dengan nama Allah di setiap pintu-pintu surga, yang apabila menyebut namanya tertulis sebagai ibadah yang tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila hati bersambung kepada manusia yang satu ini, maka akan mendapatkan anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, marilah kita semuanya berdoa kehadirat Allah agar kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi guru kita Al-Ustadz Sofyan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau sehingga mengemban amanah dakwah Islamiyah ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah hari yang berkah rahimakumullah. Materi yang ingin ulun sampaikan di pagi hari ini adalah berbagi adalah berkah. Apa Pak? Diulangi Pak. Berbagi adalah berkah. Hadirin yang saya hormati, orang salah berbagi itu dibenarkan oleh Allah, dan bahkan orang soleh sekalipun yang ia memiliki kekikiran di dalam jiwanya terancam oleh api neraka. Dalam sebuah riwayat diceritakan, tatkala seorang syarifah itu yang memiliki nasab kepada junjungan kita baginda Rasulullah. Kalau perempuan namanya Syarifah, kalau laki-laki namanya Sayyid atau Habaib. Seorang Syarifah janda yang memiliki anak kecil-kecil, ia berkelana dari kampung ke kampung hanya untuk mencari sesuap makanan mengganjal perutnya. Singgahlah di suatu kampung, bertanyalah kepada orang yang berada di kampung ini, siapakah orang yang paling kaya di kampung ini? Ditunjukkanlah oleh orang kampung ini, ada rumahnya yang paling besar. Didatangilah orang ini, Syarifah beserta 3 orang anaknya yang kelaparan. Diketuk pintunya, benarkah engkau orang yang paling kaya di kampung ini? Iya benar.
Kemudian aku dengar juga engkau orang paling alim di kampung ini. Iya benar, akulah orangnya. Sudikah engkau menampung aku dan anak-anakku? Sudah 3 hari kelaparan. Aku ini Syarifah, keturunan baginda Rasulullah. Namun apa yang dikasihkan oleh ulama ini, oleh orang alim ini? Jawaban apa yang diberikan? Ia katakan, mana buktinya kalau engkau ini Syarifah? Kemudian Syarifah mengatakan, aku tidak bisa menunjukkan bukti apapun kecuali aku tak pernah berbohong jika aku mengatakan aku ini adalah Syarifah dari zuriat baginda Rasulullah. Kalau begitu, keluarlah engkau dari tempatku ini. Maka keluarlah dari rumah yang megah ini. Di samping rumah ini ada seorang Yahudi yang kaya raya. Melihat ada Syarifah beserta 3 orang anaknya, dihampirilah. Engkau dari mana? Kelihatannya engkau murung wajahmu. Apa yang terjadi dari rumah sebelah yang engkau kunjungi tadi? Ia katakan, aku ini Syarifah, keturunan baginda Rasulullah. Namun putra-putraku yang lapar 3 hari, aku minta makan kepada orang yang sebelah tadi, namun ditolaknya. Baiklah aku yang menampungmu, wahai Syarifah. Orang Yahudi menampung Syarifah beserta 3 orang anaknya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi di malam harinya? Sang ulama bermimpi berjumpa kepada baginda Rasulullah, mendapatkan caci maki dari baginda Rasulullah, ditunjukkan tempatmu nanti di neraka. Betapa terkejutnya, apa salahku wahai Rasulullah? Kata sang alim ini, engkau telah menyia-nyiakan duriatku. Bukankah tadi siang datang ke rumahmu seorang Syarifah beserta 3 orang anak memohon bantuanmu, lantas engkau berkata, mana buktinya jika engkau Syarifah? Engkau sungguh tidak menuruti apa yang aku perintahkan. Bukankah aku katakan, barang siapa mencintaiku, hendaklah mencintai duriatku. Sang Yahudi pun mimpi yang sama di malam hari itu. Sang Yahudi mimpi berjumpa baginda Rasulullah, dipegang tangannya oleh baginda Rasulullah, dikatakan, engkau Yahudi, aku adalah Muhammad Rasulullah. Akan aku tunjukkan tempatmu nanti di surga. Nan sangat indah itu. Lantas si Yahudi memegang tangan baginda Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sedekah, inilah berbagi, inilah dermawan, dilakukan oleh orang salah sekalipun, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sealim apapun, sesoleh apapun, jika kikir di dalam hati kita, tidak ada gunanya di sisi Allah. Terlebih-lebih jika menyangkut kepada zuriat baginda Rasulullah. Di pagi buta, si alim mengetuk pintu rumah Yahudi. Wahai Yahudi, di mana itu Syarifah? Kembalikan kepadaku, dia orang Islam, bukan orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Tidak mungkin aku mengembalikan Syarifah untukmu. Kenapa? Karena sesungguhnya tadi malam aku sudah berjumpa kepada baginda Rasulullah. Sebab dialah aku akan dimasukkan surga, dan aku telah bersyahadat tadi malam kepada baginda Rasulullah. Hadirin, indahnya berbagi dilakukan oleh orang yang bukan orang Islam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan yang luar biasa. Apa kata baginda Rasul? Padamkan api walau hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Luar biasa. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innal alladzina amanu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa-apa yang dirizkikan kepada mereka hendaklah mereka sedekahkan. Oleh karena itu, marilah kita semuanya gemar bersedekah. Biarlah solat kita tidak khusyuk, biarlah ibadah kita kurang banyak, tapi harus rajin bersedekah. Bagaimana caranya Pak? Sedekah yang mudah itu Pak, kalau mau keluar rumah, pakai sepeda motor atau pakai mobil, siapkan uang 2.000-an. Nanti di jalan ada orang ngatur di simpang jalan kasih 2.000. Ada itu di sumbangan masjid, lempar aja itu 2.000. Mudah sekali bersedekah. Siapa bersedekah? Siap.
Siap. Karena sesungguhnya bersedekah itu, apa kata Rasulullah? Bersedekah itu adalah perbuatan yang dicintai Allah. Perbuatan yang dicintai semua manusia. Perbuatan yang mendekatkan manusia dengan surga dan menjauhkan manusia dari neraka. Apa sebaliknya orang kikir? Kikir itu adalah perilaku yang dibenci Allah, yang dibenci semua manusia, yang mendekatkan manusia dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hari yang berkah. Sejuta hari. Atau salah tadi? Betul nggak hari yang berkah? Hari yang berkah. Sejuta hari. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ulun mengajak diri ulun pribadi dan kita berataan mulai keluar dari masjid ini, utamakan bersedekah walaupun banyak tetapi ikhlas. Bahkan guru sekumpul pernah mengatakan tidak ikhlas tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memandang yang diberi itu bergembira. Tapi lebih bagus banyak dan ikhlas. Untuk banyak nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Pelda Muhammad Rohimin terkait dengan bagaimana berbagi itu berkah. Masya Allah, pemirsa, itulah pentingnya bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan atau berbagi sedekah atau berbagi hal-hal yang bisa kita berikan sebagai wujud untuk kita menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu bersama kita ada bapak-bapak yang luar biasa menjadi jamaah kita dalam kesempatan ini. Masya Allah, Pak. Siap bersedekah bapak-bapak? Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang kedua dari Ustadz Sofyan Al-Banjari dengan tema yang sama terkait dengan berbagi itu berkah. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejuta hari. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejuta hari. Insyaallah, alhamdulillah pemirsa, yang pertama tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Pelda Muhammad Rohimin terkait dengan bagaimana berbagi itu mengundang keberkahan dan tidak memandang bagaimana sedikit atau bahkan banyak yang bisa Anda berikan, yang penting Anda bisa bersedekah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita akan mendengarkan tausiah yang kedua dari Ustadz Sofyan Al-Banjari dengan tema yang sama, yaitu berbagi itu berkah. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan Ustaz kita Ustadz Pak Muhammad Rohimin. Selalu kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz Qori kita Pak Khairul Iman dan host kita, MC kita Ustadz Iza dan pian semuanya keluarga besar Rindam 6 Mulawarman. Mudah-mudahan kita semua orang-orang diberikan kemuliaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan rahimakumullah.
Selalu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di saat yang berbahagia ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam rangka kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, Al-Qur'an tadi dibaca, kita dengarkan tadi tazkirah dari ustadz kita dan disambung insyaallah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menambah berkah dalam kehidupan kita baik dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah imam kita Rasul, membawa kita minaz zulumat ila nur. Hadirin wal hadirat, jemaah semua yang dirahmati oleh Allah. Sebelum ulun lanjutkan, ulun bertanya dengan buhan pian seberatan nih. Yang ingin masuk surga angkat tangan mana? Nah, ulun mau masuk surga juga. Ulun pernah bertanya pada anak-anak SD, kata ulun siapa yang ingin masuk surga angkat tangan, mengangkat semuanya. Satu tidak mengangkat. Julun kenapa pian tidak mengangkat? Jar abah masuk tentara aja. Ini orang tentara semua nih. Kalau kita berbicara tentang surganya Allah ini tidak terlepas dari yang namanya keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan, banyaknya nilai-nilai kemuliaan. Atau dalam istilah bahasa Arab kathirul khair, bertambah atau lebih banyaknya nilai-nilai kebaikan. Keberkahan itu bukan ditandai dengan banyaknya harta atau banyaknya jumlahnya harta. Tapi keberkahan ini bermacam-macam dalam arti luas. Berkah dari segi umur, maka umurnya bermanfaat, banyak melakukan hal-hal positif, menjauhkan daripada hal-hal kemaksiatan. Berkah dalam ilmu pengetahuan, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya dengan baik. Berkah dalam hal rezeki, yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita nih, berbagi dengan sesama dan lain-lain. Ini berkah dalam arti luas. Namun ini harapan bagi seluruh manusia hidup supaya dapat keberkahan Allah baik dunia dan akhirat. Kalau kita mendengar cerita daripada Ustadz kita tadi, ini menginspirasikan kepada ulun bahwasanya ada seorang Cina. Nah ada seorang Cina nih, ini agak Cina ini, beliau ini agamanya non muslim. Anak beliau umur SD punya teman anak Habib. Nah kalau tadi menceritakan Syarifah, ulun Habibnya nih. Anak yang Cina ini yang umur SD tadi punya teman anak Habib. Setiap kali anak Habib ini makan di warung dibayarkannya. Setiap kali anak Habib ini terhutang di warung atau di toko dibayarkannya oleh anak Cina. Pada suatu ketika anak Habib ini datang ke rumah Cina ini. Jar Cina itu, wahai anak orang Arab, nah karena dia menyebut anak orang Arab nih. Wahai anak orang Arab, masih adakah abahmu, masih adakah bapakmu? Masih. Kalau masih, kalau ada waktu nanti bisa main ke rumah. Disampaikannya kepada abahnya. Lalu Habib itu datang ke rumah Cina ini. Apa kata Cina ini? Jar Cina ini, wahai orang Arab, ini ulun banyak punya harta. Ulun modalkan pian berdagang nih. Dikasih modal nih berdagang. Ternyata Habib ini karena beliau strategi berdagangnya kurang bisa, bangkrut. Beliau bangkrut nih. Akhirnya dikasih lagi, ini ulun kasih lagi modal sekali lagi. Ternyata si ini bangkrut pulang. Bangkrut terus. Ini yang ketiga ulun kada menjulungi modal lagi dengan piana. Tapi ulun memberikan separuh harta kepada pian ini. Mudah-mudahan pian bermanfaat. Bagi pian sendiri dan bagi orang lain. Separuh harta dikasihkan oleh orang Cina. Tidak sampai setahun Cina ini memberikan harta kepada Habib ini. Ternyata Cinanya ini meninggal dunia. Cinanya meninggal dunia nih. Karena Cina ini agamanya yang dibakar-bakar api itu agama apa namanya nih? Konghucu dibakar api nih. Ternyata jasadnya ini tidak mau menyala jasadnya nih. Orang Banjar kadang mau beli kit, tidak mau menyala jasadnya nih. Lalu dipanggil semua keluarganya. Dipanggil semua keluarganya. Ini kenapa ini meninggal seperti ini nih? Kalau dengan bahasa kita, wah kenapa nih bakalangan meninggalnya? Kan orang meninggalnya macam-macam. Ada yang setelah dimasukkan ke dalam makam beliau, menjelang maghrib suara mengaji, menjelang maghrib ada yang suara mengaji, wah jorang nih alim ban yang meninggal dunia nih. Pas dibongkar penasaran, sekalinya radio tukang tabuk tertinggal. Ini kisahnya kada bujur juga ini. Kisah kada bujur. Jadi
kada mau menyala. Dipanggil keluarganya. Kata keluarganya ini bagus nih. Hari beliau ini memang orang baik. Anak Sidin yang umur SD ini berucap nih. Bapak ini ada teman orang Arab. Siapa tahu abah ini ada kesalahan sama orang Arab. Dicarilah Habib tersebut. Setelah dicari Habib tersebut, ketemu. Lalu Habibnya datang. Dilihat Habib, oh ini masih belum mati bujur lagi. Ini masih mati suri nih. Diketok Habib, engkoh 3 kali di lantai nih. Engkoh, apa artinya engkoh Pak? Kai, engkoh kai. Pian orang Cina juga kamu disebut mata. engkoh diketok 3 kali. Setelah diketok 3 kali, langsung Cinanya ini duduk. Apa yang diucapkan oleh beliau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Sidin ini terbaring lagi, meninggal, sebenar-benar meninggal, mati bujur mati sudah. Kata Habib ini sudah meninggal dunia dan meninggalnya sudah memeluk agama Islam. Maka jenazahnya ala Islam aku bawa, kata Habib. Akhirnya keluarga beliau pun banyak memeluk agama Islam. Ini bagaimana nih seorang yang non muslim berbagi dengan zuriat Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan, dapat hidayah sebelum meninggal dunia. Bagaimana kita orang-orang muslim yang selalu berbagi, yang selalu memberi manfaat terhadap orang lain, selalu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini mungkin lebih lagi luar biasa lagi. Ini bagaimana hakikat berbagi itu luar biasa. Kenapa? Ketika malaikat Jibril itu melihat Allah itu menjadikan bumi ini. Bumi ini masih bergoyang. Jadi bumi ini masih bergoyang. Kata malaikat Jibril, ya Allah ini bumi masih bergoyang ya Allah. Maka Allah menancapkan batu-batuan, Allah menancapkan gunung-gunung ditancapkan di atas bumi ini. Maka bumi ini berhenti bergoyang. Kata malaikat Jibril, ya Allah apakah ada yang lebih hebat daripada batu-batuan ini ya Allah? Ada, kata Allah, al-hadid. Besi lebih hebat daripada batu-batuannya. Nah, sebesar apa kan batu-batuan itu kalau datang alat-alat berat ini hancur batu. Maka kata malaikat Jibril, ya Allah apakah ada lagi yang lebih hebat daripada al-hadid besi ini ya Allah? Ada, kata Allah. Apa itu ya Allah? Maka kata Allah, ya Jibril yang lebih hebat daripada besi itu adalah an-nar. Api lebih hebat daripada besi. Nah sekeras apapun baja atau besi itu kalau sudah terkena api maka dia akan melemah. Maka besi akan kalah dengan api ini. Malaikat Jibril bertanya lagi, ya Allah apakah ada lagi yang lebih hebat daripada an-nar, daripada api ini ya Allah? Ada, kata Allah, alma, air lebih hebat daripada api ini. Nauzubillah min zalik, terjadi kebakaran, datang pemadam dengan membawa air, pajah apinya, mati apinya. Dulu ada guru ulun, jar guru ulun kalau ada kebakaran, sidin tangan ditating sidin aja tangan seperti ini, nah apinya pajah. Nah sidin ada kebakaran kini aja pajah. Tapi sin pemadam 12 buah di belakang kos. Kemudian jar malaikat Jibril, apakah ada lagi ya Allah yang lebih hebat daripada alma, air itu ya Allah? Maka kata Allah, ada ya Jibril. Apa yang lebih hebat? Arih, angin lebih hebat daripada air. Terjadi gelombang tsunami gara-gara angin. Terjadi apalagi? Gelombang besar gara-gara angin. Terjadi badai di laut gara-gara angin. Sampai angin yang terkecil pun bahaya. Bahaya angin terkecil. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Allah apakah ada lagi yang lebih hebat daripada angin ini ya Allah? Ada, jar Allah. Apa yang lebih hebat daripada angin? Yaitu anak Adam yang senang bersedekah. Baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, insya Allah ini akan lebih hebat daripada segala-galanya. Lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada besi. Oleh karena itu, nah kata beliau tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Bukda salatan wa bukli salatin. Allah akan benci pada 3 kelompok manusia. 1 miskin sombong. Ini kalau sudah miskin sombong, mana miskin sombong? Itu bekas tanahku, itu bekas rumahku, itu bekas istriku. Miskin sombong, bekasnya sombong nih. Bekas sombong. Nak meninggal dunia, nak tolong gendong pang abah nih nah. Berjalan 3 kilo sampai ke tepi sawah. Itu tolong jangan dijual sawah. Itu pun jangan dijual, itu jangan dijual. Wah kenapa bah? Karena itu ampun orang berataan. Artinya abah nih kada ada bisi sawah.
Yang kedua, Allah akan benci kepada orang yang punya harta, orang kaya tapi kikir. Allah benci nih. Ini kikir, celengan Jumat lewat takureheng, bela celengan Jumat lewat takureheng, celengan Jumat lewat takureheng. Julun jurang kenapa pian kureheng-kureheng bela ada celengan nih. Senyum itu sedekah. Ini kan masuk sedekah. Sedekah itu kalau wajah bertemu wajah itu sedekah. Tapi kalau ada kotak amal senyum kada masuk. Ini orangnya sugih, orangnya kaya raya. Lewat celengan Jumat ambil dompet memilih 100 ribu, 20 ribu, 50 ribu. Akhirnya 2.000 rupiah membuat dalam celengan Jumat nih. 2.000 rupiah sini. Di samping sini ini ada kai miskin. Menyumbang 300 ribu. Wah pian kai ikhlas juga kai menyumbang 300 ribu nih kai. Jar kai aku ikhlas. Kenapa jadi ikhlas? Lain duitku juga aja sini. Duit 3 nak kejadian pilih-pilih gugur 300 kubut dalam sini. Ini engken manusia nih. Jangan sampai kita menjadi orang kikir nih. Dia datang ke Tuan Guru, di kampung Tuan Gurunya umur sudah 100 tahun. Di kampung umur Tuan Guru itu sudah 100 tahun. Datang Tuan Guru, ini ada duit 20 ribu Guru. Tolong nanti sembahyang hajat 12 kali, tahlil 13 kali, betamat Quran 10 kali, sembahyang hadiah 6 kali. Ini Guru 20 ribu aja urun hadiah Guru. No, sidin menggatar-gatar mencelok kantong. Jisidin aku menambah yakana 30. Kam gak bisa orang aja. Jangan menjadi orang kikir. Karena kikir kata beliau tidak disenangi orang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang dibenci itu tua tidak mau kembali. Kebalikannya kata Nabi, hubba thalathan li hubbi li thalathin. Allah akan cinta pada 3 kelompok manusia, 1 miskin tidak sombong, 2 kaya tidak kikir. Kemudian yang ketiga, muda sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang kikir, orang tidak mau berbagi dan jauh daripada sifat dermawan, karena ini bagian orang-orang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang ta'awun, senang berbagi dalam kebaikan dan kebaikan. Demikian dapat disampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Sofyan Al-Banjari telah menyampaikan tausiah terkait dengan berbagi itu berkah, dan ada banyak pesan ya Bapak-Bapak tadi ya. Kita dengarkan dari Ustadz Sofyan Al-Banjari bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sombong, jangan sampai kikir, dan bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan diri kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, ulun cek semangatnya dulu nih Ustadz. Hari yang berkah, Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak-Bapak sekalian, setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab, dan bagi Bapak-Bapak sekalian yang ada di sini untuk bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang nanti insya Allah akan diberikan kepada narasumber kita. Pemirsa, kita akan mendengarkan selanjutnya. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Hari yang berkah, Masya Allah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita telah mendengarkan berbagai tausiah dari guru-guru kita, yakni yang pertama Ustadz Pelda Muhammad Rohimin dan juga Ustadz Sofyan Al-Banjari, berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita bisa berbagi untuk menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen ini kita akan saling bertanya jawab dengan jamaah kita yang ada di sini, terutama juga terhadap guru-guru kita. Baik, Bapak-Bapak sekalian sudah siap untuk bertanya? Ya. Masya Allah, luar biasa semangatnya nih Ustadz, Masya Allah. Baik Bapak, siapa yang ingin bertanya Pak? Oh ini semuanya ingin bertanya Pak, Masya Allah. Baik Bapak yang di depan boleh ya? Kepada Bapak disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sutikno, pangkat Sersan Mayor. Izin bertanya, mengapa kita sebagai insan perlu mendapat keberkahan? Terima kasih. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Sersan Mayor Sutikno tadi ya. Baik, pertanyaan ini kita tujukan kepada yang pertama Ustadz Muhammad Rohimin untuk bisa menjawab tadi pertanyaannya, mengapa kita sebagai insan perlu mendapat keberkahan, Masya Allah. Silakan Ustadz. Siapa yang bertanya tadi? Siap. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat bagi kita berataan.
Menurut Al-Quran, berkah itu artinya nikmat. Tetapi berkah itu sebenarnya bukan sebab, tetapi akibat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96? Allah menyatakan, apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa semuanya, maka akan pasti Allah beri keberkahan dari bumi dan dari langit. Syaratnya harus bertakwa terlebih dahulu, baru akan Allah beri keberkahan. Apa itu keberkahan? Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Sofyan Al-Banjari. Banyak makna, di antara makna itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Bertambahnya kebaikan, terus menerus mendapatkannya kebaikan. Para ulama menjelaskan demikian. Namun guru saya, Al-Habib Haidrah bin Muhsin Al-Hinduan, alumni Hadramaut yang belajar pertama dari Indonesia di Tarim, beliau mengatakan kepada saya, berkah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengatakan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan hari ini berkah nak, maka lihatlah apakah hari ini anak-anak kita dalam jalan Allah atau tidak. Kalau hari ini anak-anak kita di jalan Allah, maka hari ini anak-anak kita dalam keberkahan. Kalau kita mengatakan kepada rekan kita yang sedang ulang tahun, Komandan Rindam sedang ulang tahun, banyak sekali kita menulis semoga berkah. Apa itu berkah? Jika usia itu digunakan untuk kembali kepada Allah. Jika usia itu digunakan ke jalan Allah. Jika usia itu untuk beribadah sekuat tenaga kepada Allah. Itu artinya berkah. Kalau kita berkata, ya Allah, mudah-mudahan rezeki ulun ini berkah. Lihat apakah kita bertambah rezeki, bertambah ibadah kepada Allah, atau bertambah jauh kepada Allah. Jika bertambahnya rezeki membuat kita bertambah ibadah kepada Allah, membuat semangat ibadah kepada Allah, itulah berkah. Maka jika bertanya, apakah insan harus punya keberkahan? Hukumnya wajib mencari keberkahan. Lewat jalan apa? Lewat jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih banyak Ustadz PLD Muhammad Rahimin yang telah menyampaikan tadi bagaimana keberkahan itu adalah akibat ya Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana kemudian syarat untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak, silakan Bapak. Mikrofonnya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Supriyadi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara saya mendapat keberkahan dalam beraktivitas pekerjaan saya sehari-hari? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak, siapa tadi Pak? Bapak Supriyadi, Masya Allah, luar biasa. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara saya mendapat keberkahan dari aktivitas pekerjaan saya. Masya Allah, ini luar biasa. Kita tujukan kepada Ustadz Sofyan Al-Banjari untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan cukup bagus. Ini bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari ini. Semua manusia itu kan sama, apapun profesi manusia sama. Semua tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik itu tentara, ulama, pedagang, guru dan lain-lain, semua sama. Cara untuk mencapai keberkahan itu sama semuanya. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh guru kita nih. Lau anna ahlal qura amanu wattaqawna fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan turunkan berkah dari langit dan dikeluarkan berkah dari bumi. Jadi yang pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran pun mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamassalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kalau kita ingin mendapatkan berkah dunia akhirat, maka di antaranya 3 harus kita lakukan. Yang pertama, kitabullah, banyak baca Quran. Nah, banyak baca Quran. Di rumah baca Quran, di kantor baca Quran. Dimanapun kita baca Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca Quran.
Suami istri ingin dapat keberkahan, baca Quran. Ini mohon maaf, hendak bagaul suami istri, jarbini anak kita belum guring lagi abahnya. Pian baca Quran dulu, baca Quran suaminya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh abahnya jarbini. Guring sudah anak abahnya. Shadaqallah. Jadi intinya baca Quran. Yang kedua, wa aqamas shalah. Jangan sampai kita tertinggal sholat. Lazimkan sholat, istiqamahkan sholat. Nabi Muhammad sampai kaki beliau bengkak, tetap istiqamah sholat. Bagaimana beliau mendapatkan kenikmatan sholat? Karena beliau melaksanakan sholat, kenikmatannya itu di saat melaksanakan sholat. Nah kenapa harus apa? Kenapa beliau itu rajin sholat? Karena meletakkan kenikmatan sholat di saat sholat. Tapi kalau kita meletakkan kenikmatan sholat setelah selesai sholat. Sudah tuntung, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah lapang sudah aku. Ini meletakkan kenikmatan sholat setelah sholat, maka sedikit malas. Tapi kalau meletakkan kenikmatan sholat di saat sholat, insya Allah sifat nilai-nilai rajin dalam beribadah sholat akan meningkat. Yang ketiga, keberkahan itu akan diraih wa amfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ini tadi sekali lagi senang membantu orang lain, senang berinfak, senang ta'awun, senang menjadi orang dermawan. Pian sebagai tentara membantu orang lain. Luar biasa nih. Pekerjaan seperti pian ini pun pekerjaan yang berbudi luhur luar biasa. Karena banyak membantu masyarakat, banyak membantu rakyat. Insya Allah keberkahan akan terus turun kepada pian. Jadi baca Quran, lazimkan sholat dan senang membantu orang lain. Demikian barangkali Pak. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan Al-Banjari yang telah menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana kemudian kita perlu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kemudian juga membaca Al-Quran. Kemudian menjaga keistiqomahan sholat dan senang membantu orang lain dan juga berinfak. Masya Allah luar biasa. Baik, masuk pada pertanyaan yang ketiga. Silakan Bapak. Oh nggih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy, pangkat Sersan 2, izin bertanya. Apa yang terjadi jika diri saya tidak mendapat keberkahan? Izin. Insya Allah luar biasa nih Ustadz pertanyaannya. Apa yang terjadi jika saya tidak mendapatkan keberkahan tadi Pak ya? Baik, pertanyaan ketiga kita tujukan kepada Ustadz Pelda Muhammad Rahimin. Kepada Ustadz disilakan. Hari yang berkah. Kurang semangat. Gua dan siang yang semangat sambil tersenyum. Hari yang berkah. Sejukkan hati. Ya, terima kasih. Selalu bergembira. Jadi resep hidup itu selalu bergembira. Tadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika dalam kehidupan kita ini tidak mendapatkan keberkahan? Sungguh hidup tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ghazali membagi kehidupan manusia itu atas 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang senang di dunia dan senang di akhirat. Siapa ini? Orang-orang yang menjalankan perintah-perintah agama Allah. Hidup di jalan Allah, di dunia senang, di akhirat senang. Yang kedua, kata Al-Imam Ghazali, ada sekelompok manusia yang senang di dunia, sengsara di akhirat. Siapa ini? Mereka yang kelihatannya di dunia bergembira, namun kelak di akhirat akan mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya rezeki banyak, tetapi rezekinya tidak mengantarkan untuk beribadah kepada Allah. Punya badan sehat, tetapi kesehatannya tidak mengantarkan beribadah kepada Allah. Punya usia panjang, tetapi usianya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Rezeki yang banyak tidak mengantarkan ibadah. Sehat yang bagus tidak mengantarkan ibadah. Usia yang panjang tidak mengantarkan ibadah. Maka harta, sehat, dan usia itulah yang dikatakan harta tidak berkah, sehat tidak berkah, usia tidak berkah. Siapa ini? Akan sengsara nanti di akhirat selama-lamanya. Siapa?
mereka orang-orang di sebelah kita. Kata Imam Ghazali ada yang ketiga, sengsara, ulangi, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Yang ketiga, celaka di dunia, celaka di akhirat. Siapa mereka? Udah hidupnya sulit, miskin, sakit-sakitan, tetapi jauh dengan ibadah kepada Allah. Ini juga merupakan pertanda bahwa orang ini tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Inti penjelasan dari pertanyaan Anda bahwa jika kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, maka sebaik apapun dunia yang kita miliki, sebanyak apapun dunia yang kita miliki, namun tidak mengantarkan kita dekat kepada Allah, tidak mengantarkan baik ibadah kepada Allah, maka itulah yang dikatakan kehidupan tidak dalam keberkahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berataan pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita untuk ibadah, sehat kita untuk ibadah, usia kita untuk ibadah, anak istri kita mendekatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ulun tutup dengan kalimah alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Rahimin yang telah menyampaikan jawabannya tadi. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat dan ini menjadi pertanyaan penutup ya Bapak-Bapak. Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama PNS Suyono. Izin bertanya Ustadz, apa ciri-ciri orang yang mendapat keberkahan? Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya. Dan kita tujukan kepada Ustadz Sofyan Al-Banjari untuk menjawab apa ciri-ciri orang yang mendapat keberkahan. Kepada Ustadz disilahkan. Terima kasih, ini juga pertanyaan bagus. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan? Tadi sudah disinggung sedikit, orang yang tidak termasuk yang tidak berkah, yang termasuk tidak berkah, celaka dunia, celaka akhirat. Kebalikannya, orang yang mendapatkan keberkahan itu adalah orang yang di dunianya berbahagia, akhiratnya lebih berbahagia lagi nih. Kalau kita bisa rincikan, ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan itu yang pertama bertambah amalia, bertambah taqarrub ibadah kepada Allah. Kemudian orangnya itu bastatul wajhi, selalu dihiasi penampilannya dengan senyum. Baik sama orang lain, mampu menjaga emosinya, mampu memfilter emosinya, menjaga perasaannya. Ini pun termasuk ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, qalbun yatalaqi. Dia punya atau jauh daripada penyakit-penyakit batin. Ini ciri-ciri keberkahan. Apa itu penyakit batin? Penyakit batin itu bukan sakit mah, bukan sakit liver, bukan sakit perut. Penyakit batin itu kalau melihat orang lain senang, hatinya tidak nyaman. Kalau melihat orang lain kaya raya, hatinya tidak nyaman. Orang beli sepeda motor, meriap dingin awak. Orang beli mobil, pingsan. Ini bagian daripada penyakit-penyakit batin. Berarti ini jauh daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai ada penyakit batin. Dimasukkan sifat ikhlas dalam diri, insya Allah ini keberkahan akan datang kepada orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang yang mendapatkan keberkahan itu lisanid dzikir. Lisan selalu melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Lisan selalu berzikir kepada Allah. Lisan selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lisan selalu bertasbih, bertahmid dan lain-lain. Ini bagian ciri-ciri mendapatkan keberkahan. Kemudian yang selanjutnya, keberkahan itu akan indikasi orang-orang mendapatkan keberkahan itu adalah an-nawaliyah, senang membantu orang lain. Sekali lagi, selalu ini harus ada nih, senang berbagi kepada orang lain. Kalau beliau menjadi orang yang kikir, berarti ini adalah ciri orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit dia punya harta tapi berkah. Walaupun banyak tapi tidak berkah. Berbeda nih. Jadi kalau banyak satu mat habis. Ini berarti jauh daripada keberkahan. Sedikit tapi selalu berkah. Kadang-kadang sering dikasih orang, sering ditraktir kawan. Berarti beliau ini mendapatkan keberkahan. Artinya walaupun sedikit tetapi manfaat bagi orang lain. Walaupun banyak tapi tidak ada nilai atau tidak bermanfaat bagi orang lain, nonsen. Tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
Mungkin pian sering mendengar cerita. Ada seseorang yang meninggal dunia, dia punya harta banyak. Nanti kalau kata beliau, kalau aku meninggal dunia tolong carikan orang yang di samping aku menemani aku dalam kubur. Nah, beliau harta banyak. Sampai 40 hari kata beliau, siapa mampu menemani aku dalam kubur maka separuh hartaku akan kuberikan kepadanya. Allah menghendaki meninggal dunia nih seorang laki-laki. Setelah meninggal dunia itu dicari orang yang mampu menemani beliau dalam kubur. Adan. Jadi beliau dimasukkan ke dalam makam beliau, digali lagi lubang di sebelahnya, beliau pun tidur di situ. Tapi dikasih oksigen dan lain-lain. Malam pertama malaikat datang. Siapa nama kamu? Ini yang ditanya ini bukan yang meninggal dunia tapi yang masih hidup. Kan masih hidup nih. Siapa nama kamu? Si Anu. Apa pekerjaan kamu? Mencari kayu. Dengan apa mencari kayunya? Dengan kampak. Di mana beli kampaknya? Di pasar ini. Mereknya apa? Singa. Singanya seperti apa? Menganga dan lain-lain. Ini landap kah tumpul kah? Landap. Di mana hutannya? Di sini. Hari yang ke-39 keluar. Padahal sehari lagi dia akan mendapatkan separuh harta nih. 39 keluar. Kata orang kampung, pas sehari lagi pian punya harta separuh pak. Kenapa pian keluar? Kata beliau, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Aku punya harta hanya satu kampak. Ini hartaku satu kampak nih. Tapi pertanyaannya banyak. Pertanyaannya berat. Bayangkan kalau aku punya harta banyak nih. Bagaimana aku menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu nih. Ini cerita kalau kita analogikan dalam kehidupan kita. Orang yang punya harta tapi tidak manfaat bagi orang lain, maka tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta tapi manfaat bagi orang lain, insya Allah ini akan mendapatkan berkah. Oleh karena itu ciri orang mendapatkan keberkahan banyak membantu orang lain. Demikian barangkali yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, itulah penyampaian tausiah dari guru-guru kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tema berbagi itu berkah. Mudah-mudahan terkait dengan ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kita, insya Allah semakin menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah setiap aktivitas hari-hari kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Mari bersama-sama kita berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah khata hidup di dunia